141 Pertemuan. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika tangan besar itu menamparkan Luo Feng merasa seluruh langit menjadi gelap. Seketika, dia menghentakkan kaki ke tanah dan menggunakan kekuatan spiritualnya pada perisainya, menyebabkan seluruh tubuhnya dengan cepat menghindar ke samping, sehingga terhindar dari telapak tangan yang mengerikan itu. Bas gelombang-gelombang platform bergemuruh ketika telapak tangan kera emas itu mengenainya dan langsung terbelah. Tangan kanan kera emas itu tidak puas saat dengan cepat berayun 2 kali ke arah Luo Feng seperti kilat. Ledakan sonik yang mengerikan itu memekakkan telinga. Gelombang kejut yang dibentuk oleh tangan itu memengaruhi beberapa kera dan dinding di dekatnya. Batu-batu dan bongkahan batu bergemuruh saat mereka jatuh, dan beberapa monster kera terbunuh oleh gelombang kejut, darah mengalir keluar dari setiap lubang mereka. Di bawah kedua serangan ini, sosok Luo Feng menjadi kabur dan sering menghindar dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal. Manusia ini, setelah 2 serangan itu, meskipun kera emas itu tidak mau, ia segera memutuskan untuk lari. Terlambat, mati, Luo Feng menatap kera emas itu. Ketika kera emas itu menyerang 2 kali, keenam pisau lempar itu menjauh dari tubuh kera emas itu hingga jarak sekitar 10 meter, dan kemudian langsung mulai berakselerasi. Wus. 6 pisau lempar itu berubah menjadi 6 aliran cahaya hitam, semuanya mengarah ke leher kera emas itu, tempat dengan luka yang sangat besar. Long gelombang, kera emas itu melolong marah, tetapi ke-6 pisau lempar aneh itu langsung mencapai Mas 10. Kera emas itu tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi ia hanya bisa mencoba menghindar. Tetapi yang bisa didengar hanyalah, puci, berulang-ulang. Dengan sekejap tubuhnya, kera emas itu berada 100 meter jauhnya, di mana ia kemudian jatuh dan berguling-guling di tanah, menewaskan banyak monster tipe kera lainnya sebagai akibatnya. Mati, pemimpin kera emas itu mati. Seluruh gerombolan kera itu terdiam. Semua monster kera menatap makhluk raksasa di tanah yang dulunya adalah pemimpin mereka. Boom, kedua kera iblis itu berubah menjadi 2 kilatan cahaya saat mereka berlari cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah menghilang dari ngarai. Baru setelah itu ledakan sonik muncul. Yea. Kera yang tak terhitung jumlahnya membuat suara aneh saat mereka hancur dan melarikan diri ke segala arah. Tak lama kemudian, tidak ada satupun kera hidup yang tersisa di ngarai. Kedua kera iblis itu benar-benar berlari cepat, tawa Luo Feng. Dengan lompatan seperti kilat, dia tiba di samping mayat kera emas itu. 6 pisau lempar yang melayang kembali ke saku Luo Feng. Aku benar-benar beruntung. Pertahanan kera emas ini hampir membuatnya melarikan diri. Kekuatan hidup kera emas cukup kuat. Tubuhnya penuh sisik dan otot-ototnya kencang. Orang bisa membayangkan seberapa tinggi kemampuan bertahannya setelah melihat pisau lempar Luo Feng tertancap di wajahnya. Kecuali jika Anda menyerang melalui lubang hidungnya, mulutnya, mata, atau melalui kepala, biasanya akan sulit untuk membunuhnya. Hanya lehernya yang tidak terlalu dijaga ketat. Luo Feng membuat luka terbuka pertama kali dan kemudian mengarahkan pisau lempar melalui luka itu untuk kedua kalinya. Pisau lempar masuk ke dalam luka dan langsung menuju ke kepala kera emas, di mana ia dengan marah menebas dan membunuh kera emas. Jika tidak, bahkan jika ia menembus tenggorokan, ukuran pisau lempar tidak cukup besar untuk memberikan pukulan mematikan pada tubuh besar kera emas, itu akan menyebabkan cedera berat, tetapi tidak akan membunuhnya. Kera emas tingkat tinggi tingkat pemimpin gerombolan. Hehe, mungkin tidak. Banyak dewa perang tingkat lanjut yang dapat berhasil membunuhnya. Luo Feng merasa hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pisau lempar kelas SS-nya dan mulai membedah kera emas, mulai dari dadanya. Bagian paling berharga dari kera emas adalah sisik tepat di tengah dadanya. Seekor kera emas dengan tinggi lebih dari 20 meter tergeletak mati di tanah. Namun, disinilah dia, membedahnya untuk diambil bahannya. Luo Feng terkesima dengan pemandangan ini. Aku masih ingat saat SMA, saat aku pulang ke rumah bersama Wen, elang emas bermahkota hitam terbang melintasi kota yang Zhou dan memecahkan berton-ton kaca dengan teriakannya. Saat itu, aku berpikir dalam hati, aku pasti akan menjadi petarung yang sangat kuat yang dapat membunuh elang emas bermahkota hitam dan kera iblis. Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil tertawa, dan tadi, saat kedua kera iblis itu melihatku, mereka lari ketakutan.
Hidup ini tidak dapat diprediksi. Dia sangat lemah saat itu, dan sekarang, dia adalah petarung yang kuat. Musim dingin lalu, dia dikejar-kejar oleh naga berbaju baja. Dan sekarang, dia baru saja membunuh kera emas yang hampir sama kuatnya dengan naga berbaju baja. Mengeluarkan semua sisik itu cukup merepotkan, tetapi Luo Feng sama sekali tidak tergesa-gesa. Sebaliknya, dia bersenandung sendiri sambil terus membedah dengan pisau lempar kelas SS-nya. Merepotkan, jika aku menjual kera emas tingkat tinggi pemimpin gerombolan ini ke aliansi hari, aku bisa menjualnya seharga 12 miliar dolar Cina. Itu hanya pembedahan untuk bahan, siapa yang tidak sabar dengan ini? Luo Feng sangat senang. Monster tingkat tinggi pemimpin gerombolan biasa bernilai sekitar 5 miliar 20 miliar dolar Cina. Karena naga berlapis baja memiliki gelar, naga, ia bisa dijual seharga 18 miliar. Kera emas, dengan harga 12 miliar, dianggap sebagai sejumlah besar uang di antara para pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Sementara Luo Feng membedah tanpa khawatir, tiba-tiba jam tangan komunikasi taktisnya mulai bergetar. Alis Luo Feng terangkat dan dia menundukkan kepalanya. Senior Si Jiang, Luo Feng segera mengangkatnya. Hai, Luo Feng, suara akrab senior Si Jiang terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Senior Si Jiang, apa kabarmu akhir-akhir ini? Tidak buruk, aku baru saja menemukan sebuah kota dan aku beristirahat di apartemen yang hancur yang sama setiap hari. Terkadang aku akan keluar untuk berburu monster. Kemarin, aku bahkan bertemu monster tingkat pemimpin gerombolan, yang tingkatnya rendah. Namun, monster itu berlari terlalu cepat. Monster tingkat pemimpin gerombolan memang sulit diburu, kata Si Jiang. Oh ya, Luo Feng. Seseorang baru saja meminta nomor teleponmu yang baru dariku. Oh. Luo Feng terkejut. Bukankah kau mengatakan itu, begitu seseorang meminta nomor teleponmu, aku harus segera menghubungimu. Si Jiang tertawa. Ya, terima kasih, Luo Feng tertawa. Siapa yang memintanya? Wei Tong, kata Si Jiang. Aku bertanya padanya, apakah seseorang memintamu untuk melakukan ini, tetapi anak ini tidak mau mengakuinya. Dia mengaku menginginkan nomor telepon itu untuk dirinya sendiri, Wei Tong. Luo Feng mengangguk pelan. Tidak di luar dugaan. Dari dugaan Luo Feng, Candace akan meminta bantuan teman-teman Cinanya untuk meminta nomor tersebut. Baiklah, hati-hati. Kita ngobrol lagi nanti kalau ada waktu. Si Jiang lalu menutup telepon. Luo Feng tersenyum lebar saat duduk di lengan kera emas raksasa itu, seperti dugaan, mereka ingin menemukan lokasiku lewat nomor teleponku. Jam tangan komunikasi taktisnya baru, dan nomornya juga baru. Pasangan Scorpion dan Vulture ingin membalas dendam, jadi mereka mungkin harus menemukannya lewat nomor teleponnya. Dan dia bahkan tidak memberi tahu anggota keluarganya nomor telepon barunya. Hanya beberapa orang di kamp pelatihan dan manajer kamp pelatihan yang tahu nomor teleponnya. Hebat, sepertinya mereka sedang bergerak. Luo Feng sama sekali tidak keberatan, karena dia benar-benar tahu, tidak mungkin dia bisa membuat Vulture dan Scorpion menyerah dalam upaya balas dendam mereka. Karena mereka harus bertarung, mengapa dia tidak mengendalikan rencana besar itu? Dengan tipu daya Scorpion dan Vulture, mungkin bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk mendapatkan nomor teleponnya dari kamp pelatihan jika diberi cukup waktu. Jadi Luo Feng sudah memberitahu Si Jiang, Zhao Ruo, dan yang lainnya bahwa jika seseorang menginginkan nomor teleponnya, berikan saja kepada mereka. Namun, mereka harus menghubunginya saat itu terjadi. Setelah sekitar 5 menit, Luo Feng melepaskan semua sisik di dada mayat kera emas itu dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Saat dia duduk di samping sambil beristirahat, jam tangan komunikasi taktisnya bergetar. Halo, Luo Feng mengangkat telepon. Gan kecil, cepatlah pulang untuk makan, semua orang hanya menunggumu, terdengar suara seorang ibu rumah tangga. Aku bukan Gan kecil, Luo Feng bertanya sebagai tanggapan, bukankah kamu salah menelepon? Salah menelepon. Maaf. Telepon itu segera ditutup. Luo Feng tersenyum, akting yang bagus, salah menelepon. Salah menelepon memang sering terjadi, nomorku dari kota Hongning, dan bahasa utama kota Hongning adalah bahasa Mandarin. Ibu rumah tangga itu juga berbicara bahasa Mandarin. Jika aku berada di kamp pelatihan, aku mungkin tidak akan curiga apapun. Sayangnya, tidak lama lagi,
mereka mungkin akan datang ke pegunungan ini. Luo Feng dengan cepat bangkit dan berjalan menuju ular piton petir yang tidak terlalu jauh. Baiklah, setelah aku memanen kantong empedu ular ini, aku akan pergi menemui pasangan kalajengking Nasar. Membedah bangkai ular piton petir itu 100 kali lebih mudah daripada membedah kera emas. Luo Feng cukup beruntung, bangkainya sebagian besar telah dimakan tetapi kantong empedunya tidak. Saatnya pergi. Luo Feng dengan ganas menghentakkan kaki di lantai dan langsung melompat ke ketinggian sekitar 80 meter. Dia menginjak sebuah batu di sisi gunung dan kemudian dengan cepat melompat lagi ke kejauhan. Dengan lompatan ketiga, dia menghilang jauh ke dalam pegunungan. Di pesawat penumpang, kapten itu dengan cemas duduk di samping Tuan Li. Aku akan memberimu waktu paling lama 5 menit lagi. Jangan khawatir, itu akan segera terjadi. Li Yao mengerutkan kening. Tiba-tiba, jam tangan komunikasi taktis Li Yao bergetar dan Li Yao segera mengangkatnya. Yao, aku sudah mengirim koordinat Luo Feng kepadamu, suara Venina berdering. Bagus sekali. Mata Li Yao berbinar dan kemudian memeriksa koordinat yang diterimanya, hanya sekitar 300 km dari sini. Itu di pegunungan. Kapten, berangkat ke sini. Berhenti di dataran di bawah gunung, perintah Li Yao. Oke, kapten yang sudah lama gelisah segera memberi perintahnya. Pesawat penumpang segera menuju ke pegunungan tempat Luo Feng berada. Dengan kecepatan pesawat penumpang yang mencengangkan, hanya butuh beberapa menit untuk menempuh jarak sekitar 300 km. Di pegunungan Kera, Luo Feng saat ini sedang mengamati setiap arah di atas gunung tertinggi di pegunungan itu, yang tingginya lebih dari 1000 meter. Setelah tidak terlalu lama, pesawat penumpang itu pasti cepat, gumam Luo Feng. Sudah di sini. Luo Feng tersenyum. Di kejauhan di utara, sebuah gambar perlahan turun, itu tepatnya sebuah pesawat penumpang besar. Saat palka pesawat penumpang terbuka, orang demi orang melompat keluar dari pesawat. Orang yang memimpin mereka memang cocok dengan foto yang dilihat Luo Feng secara online burung. Nasar tingkat dewa perang tingkat lanjut, Li Yao. Burung Nasar ada di sini. Bagaimana dengan kalajengking? Luo Feng mengamati dengan saksama melalui teropongnya. Oh, hehe, cukup banyak orang yang datang ya, ada juga beberapa peti, pintunya tertutup. Sepertinya kalajengking tidak datang, 1, 2, yup, total 59 orang. Setiap tindakan kelompok Li Yao di kejauhan berada di bawah pengamatan Luo Feng. Burung Nasar Li Yao, kau datang untuk memburuku. Jadi aku harus menyampaikan salamku kepadamu. Tatapan Luo Feng berubah dingin. Bunuh. Dia harus menyingkirkan burung Nasar Li Yao secepat mungkin. Kera iblis disebutkan di jilid 1 bab 1, tetapi aku menggunakan gorila iblis. Namun, aku lebih suka kera iblis jadi aku akan menggunakannya mulai sekarang. Mereka mungkin sekitar 3 km dari kaki gunung. Luo Feng bersembunyi di puncak gunung sambil mengamati tanah tandus di bawahnya. Tidak ada yang membersihkan tanah tandus ini selama puluhan tahun, jadi banyak sekali rumput liar tumbuh di sekitarnya. Jika seseorang bersembunyi di antara rumput liar ini, mereka mungkin tidak akan ditemukan selama mereka tidak terlalu dekat dengan target mereka. Luo Feng tersenyum, rencananya sudah dirumuskan di kepalanya. Aku akan berbaring dan menempel di tanah lalu perlahan-lahan mendekati mereka. Mereka seharusnya tidak bisa mengetahuinya. Jika dia menempel di tanah dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bergerak maju, dia tidak akan membuat terlalu banyak suara. Ini jelas merupakan cara terbaik baginya untuk bergerak sambil menempel di tanah. Namun, begitu dia turun, ranselnya akan terlihat. Itu akan membocorkannya. Sebelum dia memasukkan sisik kera emas, ranselnya tidak sebesar itu, tetapi sekarang menggembung. Kera emas itu adalah kera besar yang tingginya lebih dari 20 meter. Bahkan jika Anda hanya mengambil sisik-sisik dari dadanya, begitu Anda menumpuknya, sisik-sisik itu akan menghabiskan banyak ruang. Saya akan melakukannya. Luo Feng segera berbalik dan melompat menuruni gunung. Saat dia masih di udara, dia berbalik dan menempel di gunung lain. Dia perlahan bergerak maju di lereng gunung dan dengan cepat memasuki markasnya yang tersembunyi. Di markasnya, di sebuah gua yang gelap, sebuah pisau lempar segera ditarik melintasi tanah di samping sebuah batu besar di sudut. Di bawah kekuatan spiritual Luo Feng, batu besar itu terbang dan Luo Feng menggali lubang lain di bawahnya. Dia melemparkan ranselnya ke dalam lubang besar itu dan kemudian menutupnya dengan batu besar itu. Beberapa pasir dan batu berguling,
menutupi sisi-sisinya. Gua ini gelap, jadi bahkan jika seseorang datang, akan sulit bagi mereka untuk menemukan ransel bawah tanah yang tersembunyi. Saya mungkin bahkan tidak perlu setengah jam untuk berurusan dengan Liao. Tidak ada monster yang memasuki markas saya selama 4 hari ini, jadi mustahil bagi monster untuk masuk dan dapat menemukan ransel saya dalam waktu setengah jam ke depan. Saya yakin keberuntungan saya belum seburuk itu. Luo Feng tertawa sambil menoleh dan pergi dengan tenang. Padang rumput yang penuh rumput liar. Tubuh Luo Feng menempel di tanah. Tepatnya, perisai heksagonalnya berada di antara dirinya dan tanah. Pergi, pikir Luo Feng dalam hati. Kekuatan spiritualnya segera mengendalikan perisai heksagonal itu. Seluruh tubuh Luo Feng pada dasarnya menempel di tanah padang rumput saat ia dengan cepat menuju ke arah kelompok Liao di kejauhan. Jarak dari punggung Luo Feng ke tanah jelas tidak lebih dari 40 cm. Bahkan monster herbivora di alam liar akan kesulitan menemukan Luo Feng. Awalnya, Luo Feng maju dengan cepat, tetapi begitu jarak antara kedua belah pihak mencapai 500 meter, Luo Feng melambat. Di antara celah-celah rumput liar, Luo Feng melihat Liao dan kelompoknya, burung nasar Liao ini, kenapa baju sirahnya berubah? Sebelumnya, ketika dia mengamati dengan teropongnya, baju sirah burung nasar Liao adalah seragam tempur hitam, tetapi sekarang lengan dan tangan burung nasar Liao yang awalnya tidak berpakaian juga menjadi hitam. Lehernya juga menjadi hitam, dia bahkan mengenakan helm hitam yang tampak keren. Bisa dibilang, selain wajahnya, seluruh tubuh burung nasar Liao ditutupi dengan warna hitam. Dia juga mengenakan seragam tempurnya pada saat yang sama. Ini pasti set Dewa Hitam, pikir Luo Feng dalam hati. Itu persis sama dengan kepala yang dijelaskan. Burung nasar Liao ini benar-benar berhati-hati, Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri. Mereka baru saja turun dari pesawat penumpang dan dia sudah menggunakan set Dewa Hitamnya. Dia memiliki set Dewa Hitam di dalam dan seragam tempurnya di luar. Bahkan jika seragam tempurnya bukan kelas SS, itu setidaknya akan menjadi seri ke-9. 2 lapis perlindungan, 1 seragam tempur dan 1 set Dewa Hitam. Akan sulit untuk melukai Liao. Dan jangan pernah sebut-sebut membunuhnya. Begitu dia menyadari ancaman yang kuberikan padanya, dia mungkin akan menutupi seluruh wajahnya dan hanya membiarkan mata, hidung, dan mulutnya terbuka. Luo Feng sedikit mengerutkan kening. Aku harus berhasil pada serangan pertamaku. Ketika dia tidak memperhatikan, pisau lemparku akan langsung mengenai wajahnya. Di tanah kosong yang dipenuhi rumput liar, Luo Feng perlahan melayang di atas tanah. Jarak antara keduanya menjadi semakin pendek. 400 meter, 350 meter, 300 meter. Dalam sekejap mata, mereka hanya berjarak 100 meter. Semakin dekat aku dengannya, semakin sulit baginya untuk bereaksi terhadap pisau lemparku. Dengan sebuah pikiran, 6 pisau lempar Luo Feng, termasuk 2 pisau lempar kelas SS, diam-diam terbang keluar dari saku Luo Feng. Setelah itu, 6 pisau lempar itu langsung menembus tanah dan mulai menuju ke arah kelompok burung nasar Liao di bawah tanah. Luo Feng juga berhenti, tidak membuat satu gerakan pun saat dia berbaring di tanah. Kelompok burung nasar Liao saat ini dengan hati-hati bergerak maju di tanah kosong, berharap mereka tidak akan mengganggu monster manapun. Semua orang bergerak lebih cepat, Liao berjalan sambil dengan hati-hati mengamati setiap arah. 3 dewa perang di belakangnya, 2 orang kulit putih dan 1 orang kulit kuning, juga dengan hati-hati melihat sekeliling. Sebenarnya, dengan kekuatan kelompok mereka, mereka tidak benar-benar takut pada monster. Namun, masing-masing dari mereka jelas, begitu mereka menarik perhatian monster dan diserang gerombolan, mereka akan menyebabkan keributan besar. Ketika itu terjadi, mungkin Luo Feng akan menyadari mereka. Begitu Luo Feng menyadarinya, maka semuanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Kemarilah, kemari. Jangan ganggu kelompok monster di depan, perintah Liao pelan. Ketiga dewa perang itu juga berhati-hati. Petarung elit dengan senjata dan orang-orang yang membawa kota-kota itu juga berhati-hati. Mereka benar-benar pergi jauh ke sana. Luo Feng sedikit mengernyit dan kemudian segera mendekat lagi. Pisau lemparnya paling kuat saat berada dalam jarak 100 meter. Begitu mereka berada lebih jauh dari itu, kekuatan mereka menurun drastis. Saat mereka berada dalam jarak 50 meter, mereka tidak hanya kuat,
tetapi jumlah kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikan mereka juga tidak besar. Dan sekarang, kedua belah pihak terpisah lebih dari 100 meter. Lebih dekat, 120 meter, 100 meter, 80 meter. Ketika Luo Feng berada 80 meter dari kelompok Liao, dia berhenti. Sampai sekarang, 6 pisau lempar di bawah tanah itu. Berjarak kurang dari 20 meter dari burung nasar Liao. Pisau lempar itu membutuhkan jarak untuk berakselerasi. Saatnya memulai. Tatapan Luo Feng berubah dingin. Dewa perang tingkat lanjut, burung nasar Liao dan bawahannya, dewa perang tingkat menengah, Bei Yuan Gang, dan dua dewa perang tingkat pemula, James dan Isaacson, semuanya bergerak maju dengan hati-hati. Angin bertiup dan rumput liar pun tunduk sebagai respons. Wus, wus, wus. 6 pisau lempar langsung meledak dari tanah sekitar 5 meter dari posisi burung nasar Liao seperti kilatan petir hitam. Dalam 1/1000 detik, kontak pertama antara 6 kilatan petir dan burung nasar Liao dimulai. Liao, 3 dewa perang lainnya di belakang semuanya bereaksi dan terkejut. Di semak-semak di kejauhan, Luo Feng menatap burung nasar Liao di kejauhan. Dia menyaksikan wajah burung nasar Liao bersinar dengan cahaya hitam saat ke-6 pisau lempar itu melesat ke arahnya. 4 dari 6 pisau lempar mengenai wajah Liao, tetapi wajah Liao saat ini benar-benar hitam. Bagaimana ini mungkin? Mata Luo Feng membelalak. Di kejauhan, di wajah Liao, 4 pisau lempar menempel di kulit hitamnya, dan 2 pisau lempar tidak dapat menembus kulit hitam tenggorokannya. Wus! Liao melompat ke langit, dia langsung melompat ke ketinggian 50 hingga 60 meter. Di tengah udara, hanya matanya yang terlihat dari wajahnya yang tertutup kulit hitam. Dia melihat ke bawah. Dari ketinggian ini, dia secara alami dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dengan sekilas, dia menemukan Luo Feng yang jaraknya bahkan tidak mencapai 100 meter dari kelompok mereka. Aku tidak percaya, mata Luo Feng dan Liao bertemu. Tatapan mereka berdua begitu kejam. Wus, wus, wus. 6 pisau lempar itu menari-nari sekali lagi, berubah menjadi 6 kilatan cahaya. Mereka langsung melesat ke arah burung nasar Liao di udara. Namun, ekspresi dingin burung nasar Liao bahkan tidak berubah sedikitpun. Ketika pisau lempar melesat ke arahnya, dia sedikit memutar tubuhnya, menyebabkan 3 pisau lempar tidak mengenai apapun kecuali udara sementara 3 pisau lempar lainnya mengenai tubuhnya. Cahaya hitam menutupi burung nasar Liao. Tetapi bahkan kulit Liao tidak tertusuk oleh pisau lempar itu. Ini adalah perangkat Dewa Hitam. Dewa Perang Bei Yuan Gang mengeluarkan wajah kagum. Pasukan petarung elit Liao juga memandang Liao yang seperti dewa dengan pujian. Luo Feng juga terkejut. Perangkat Dewa Hitam ini terlalu kuat. Dikatakan bahwa perangkat itu dapat mengabaikan semua serangan tingkat Dewa Perang. Luo Feng, Liao mengatupkan giginya, matanya menjadi gila. Bunuh dia. Liao segera turun dengan cepat. Ketika Liao melihat ke arah Luo Feng, 3 dewa perang lainnya mengerti di mana musuh berada. Jadi, wosh, wosh, wosh. Ketiga sosok itu melampaui kecepatan suara dan telah mengepung Luo Feng secara harfiah dalam sekejap mata. Perisai dan bila pertempuran melengkung milik Bei Yuan Gang dapat terlihat. Adapun 2 orang kulit putih, pria kulit putih berkumis memegang kapak perang sementara yang tinggi dan kurus memegang perisai dan bilah tipis. Luo Feng mendengus dan sosoknya bergerak dengan aneh. Dengan itu, dia sudah menghindari 3 dewa perang. Setelah itu, dengan hentakan di lantai, dia melompat ke udara seperti kilat. Sementara di udara, Luo Feng mencibir saat dia melihat ke bawah. 3 dewa perang di bawah, burung nasar Liao, dan 50 elit lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka ke arah Luo Feng. Kematian telah datang. Luo Feng melihat dengan dingin ke bawah. Keempat pisau lempar di sampingnya segera menyerang ke bawah. 6 pisau lempar yang menyerang Liao juga langsung terbagi. Totalnya ada 10 pisau lempar. Sampai sekarang, dia bisa mengendalikan 6 pisau lempar dengan kekuatan maksimum, lebih dari itu kekuatannya akan turun. Namun, saat berhadapan dengan anggota elit yang bahkan bukan dewa perang dan 3 dewa perang lainnya, dia bahkan tidak perlu menjaga pisau lemparnya pada kekuatan maksimum. Yang terpenting adalah efisiensi, jadi Luo Feng menggunakan 10 pisau lempar. Saat mereka melihat 10 pisau lempar melayang di udara,
ketakutan terlihat di mata setiap elit itu. Bahkan wajah para dewa perang sedikit berubah. Liao bahkan meraung dengan ganas dan terbang ke langit. Tidak, jangan. Semua pejuang elit itu ketakutan dan mulai melarikan diri. Kalian semua mati. Tatapan Luo Feng dingin saat dia melihat ke bawah. Wus, 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 wus. 10 pisau lempar, berubah menjadi 10 cahaya kematian berdarah. Dari arah yang berbeda, mereka melesat ke arah kelompok orang yang padat itu seperti penggiling daging. Tidak, seorang pria hitam berteriak keras saat cahaya berdarah keluar dari dadanya. Ah! Kepala seorang petarung elit berkulit putih meledak. Darah segar langsung menyembur ke sekeliling, mewarnai gurun kuno ini, Isakson. Teriak si pria berkumis putih ketakutan. 2 sinar cahaya mematikan langsung melesat ke arah petarung dewa perang putih yang tinggi dan kurus. Luo Feng mengendalikan 10 pisau lempar ini. Sedangkan untuk 3 dewa perang, Luo Feng tentu saja memberi mereka layanan khusus. 2 pisau lempar mengarah ke dewa perang putih bernama Isakson, yang melolong dalam sebagai tanggapan. CLANG. Pedang di tangannya nyaris berhasil menghalangi 1 pisau lempar. PUCHI. Pisau lempar lainnya menggores lehernya dan dia hanya kehilangan sedikit daging. Aku tidak mati, Isakson menghela napas lega pada dirinya sendiri. Hati-hati, teriak si pria berkumis itu sambil menyerbu. PUCHI. Pisau lempar ketiga datang dari belakang dan menusuk kepala Isakson. Cairan merah dan putih beterbangan. Pria kulit putih berkumis di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. ISAACSON. 1 dewa perang, jatuh. Kekuatan masing-masing pisau lempar berkurang cukup banyak ketika aku mengendalikan 10 pisau lempar pada saat yang sama. Berurusan dengan dewa perang tingkat pemula membutuhkan banyak usaha, pikir Luo Feng dalam hati. Ketika dia mengendalikan 6 pisau lempar pada saat yang sama, dia dapat mempertahankannya pada kekuatan maksimum. Dimulai dengan pisau lempar ke-7, kekuatan mereka mulai berkurang. Setiap kali dia menambahkan pisau lempar, kekuatan keseluruhannya turun cukup banyak. 10 pisau lempar membuat membunuh dewa perang pemula menjadi sangat merepotkan. Dang, 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 3 pisau lempar yang mengelilingi pria berkulit kuning itu semuanya gagal. Dewa perang tingkat menengah memang jauh lebih kuat daripada dewa perang tingkat pemula. Idiot, Asteris, Bei Yuangang meraung dan menjadi sombong setelah dengan mudah memblokir 3 pisau lempar. Saat Luo Feng membantai orang-orang di bawah dengan 10 pisau lemparnya, burung nasar Liao meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia melesat ke arah Luo Feng. Melihat ini, Luo Feng mencibir pada dirinya sendiri, dia akan bertarung melawan seorang pembaca roh di udara. Bodoh sekali. Dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritual tak berbentuk itu bekerja pada perisai di bawah kakinya, menyebabkan Luo Feng segera menghindar ke arah kiri, dengan mudah menghindari burung nasar Liao. Ini adalah keuntungan terbesar dari pembaca roh. Mati, wajah burung nasar Liao tampak kejam dan matanya dipenuhi dengan keganasan. Saat Luo Feng menghindar, dia meraung saat mengayunkan bilah di tangan kanannya. Wus, saat dia mengayunkan lengan, burung nasar Liao langsung terentang hingga sekitar 10 meter. Seorang petarung manusia dengan lengan hitam sepanjang 10 meter, pemandangan yang sangat aneh. Lengan sepanjang 10 meter yang muncul entah dari mana ini memegang bilah dan langsung, dengan ganas menebas ke arah Luo Feng. Ini, apa? Luo Feng sangat terkejut. Bilah itu sudah ada di depan wajahnya, tidak ada waktu untuk menghindar. Turun. Dengan pikiran dari Luo Feng, kekuatan spiritualnya bekerja pada pelindung lengan di lengannya, mendorongnya ke bawah dan menyebabkannya turun dengan cepat. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat dia turun, kecepatannya tidak akan pernah sebanding dengan bilah pedang dewa perang tingkat lanjut. Bilah yang melampaui kecepatan suara beberapa kali lipat berarti Luo Feng hanya bisa menggunakan bilah hantunya untuk bertahan. RUMBLE gelombang-gelombang jumlah kekuatan yang tidak dapat dipercaya ditransfer melalui bilahnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba bertahan, dia masih merasakan tangannya sakit meskipun dia sudah turun. Setelah itu, seluruh lengan kanannya langsung mati rasa dan dia melesat ke tanah seperti bola meriam. Boom, seolah-olah sebuah asteroid jatuh, kawah selebar 7 hingga 8 meter terbentuk di permukaan gurun, 10 pisau lempar yang membantai kerumunan segera terbang menuju kawah raksasa itu. Hanya sampai ini terjadi, kerumunan menjadi tenang,
mereka semua menoleh ke arah kawah. Pria berkulit kuning bernama Bei Yuangang berteriak, "Idiot!" Sambil menyerang seperti kilat. Li Yao, yang masih di udara, juga turun. Pedang yang aneh, Luo Feng melompat keluar dari kawah seperti kilat. Wajahnya pucat dan sedikit darah menetes dari sisi mulutnya. Bagaimana lengannya bisa tiba-tiba menjadi lebih panjang? Luo Feng merasa seperti organ-organnya tergeser dan terasa mengerikan. Jelas, dampak dari sebelumnya terlalu besar. Ingatlah bahwa, kekuatan tinju Dewa Perang tingkat lanjut rata-rata dapat melampaui 256.000 kilogram. Kekuatan tinju Li Yao si burung nasar, sebagai Dewa Perang tingkat lanjut veteran, telah mencapai angka 400,000 sampai 500,000 kilogram. Dengan pengerahan tenaganya, dia pasti dapat melampaui angka 1 juta kek. Yang lebih dari 1000 ton. Kekuatan yang mengerikan. Untungnya, serangan tadi berasal dari set Dewa Hitam yang terentang. Karena lengannya direntangkan hingga sekitar 10 meter, hanya tersisa setengah dari kekuatan aslinya dalam serangan itu. Namun, meskipun hanya setengah dari kekuatan yang tersisa, organ-organ Luo Feng bergemuruh sebagai respons dan dia memuntahkan darah segar dari mulutnya. "Idiot!" Bei Yuangang menyerbu ke depan. Pembaca roh ini hanya dewa perang tingkat pemula, tidak buruk bagi seorang pemuda berusia 19 tahun untuk mencapai tingkat dewa perang pemula. Sayangnya, dia akan jatuh ke tangan Bei Yuangang hari ini. Bei Yuangang dengan mudah memblokir 3 pisau lempar tadi, yang membuatnya sangat percaya diri. Selain itu, sekelompok kecil orang Jepang yang tersisa di bumi saat ini menaruh rasa iri terhadap Tiongkok. Sepanjang sejarah, Jepang selalu berperang dengan Tiongkok. Namun, periode Grand Nirvana memberikan pukulan yang menghancurkan bagi Jepang. Tiongkok sangat besar, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Selain itu, banyak petarung kuat muncul dari Tiongkok, seperti petarung terkuat di dunia, Hong. Meskipun kedudukan Hong istimewa, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah Hong pasti lebih memihak Tiongkok di dalam hatinya. Jadi saat ini, kedudukan Tiongkok di bumi ini sangatlah tinggi. Sebelum periode Grand Nirvana, Jepang, yang hampir setara dengan Cina, kini nyaris tak bisa bertahan hidup. Orang Jepang tersebar di seluruh dunia melalui beberapa kota markas. Mereka bahkan tidak memiliki bentuk pemerintahan sendiri lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak iri pada Cina? Bagaimana mungkin mereka tidak membenci Cina? Untuk dapat membunuh seorang jenius Cina dengan tangannya sendiri, Bei Yuangang bisa merasakan darahnya mendidih. Mati, mata Bei Yuangang bagaikan kilat, auranya memancar ke langit. Orang Jepang, Luo Feng menatap Bei Yuangang di depannya dan mengerutkan kening. Meskipun saat itu tahun 2057, sebagai siswa berprestasi yang lulus SMA, Luo Feng sangat jelas tentang sejarah sebelum periode Grand Nirvana, ketika berhadapan dengan dewa perang tingkat menengah Bei Yuangang yang muncul di depannya dalam sekejap, Luo Feng hanya mencibir, "Idiot." Wus, 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 wus. 6 pisau lempar. Jumlah pisau lempar yang dapat Luo Feng simpan dengan kekuatan maksimum. Tidak benar, mata Bei Yuangang membelalak dan dia berteriak pada dirinya sendiri, kecepatan pisau lempar ini tidak tepat. Kok bisa jauh lebih cepat dari sebelumnya? Bei Yuangang, yang sangat percaya diri karena sebelumnya dia dengan mudah menangkis 3 pisau lempar, sekarang mencoba melambaikan perisai di tangannya secepat mungkin. Tapi ke-6 pisau lempar itu terlalu cepat. Perlu diingat bahwa Luo Feng dapat mengalahkan sebagian besar dewa perang tingkat lanjut. Bahkan burung nasar Li Yao, jika dia tidak memiliki set dewa hitamnya, akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Melawan dewa perang tingkat lanjut PUCHI. Pisau lempar pertama langsung menembus mulut Bei Yuangang, menyebabkan kepalanya pecah. 5 pisau lempar lainnya tidak melakukan apapun. Dewa perang tingkat menengah, Bei Yuangang, tumbang. Burung nasar Li Yao, yang baru saja mencapai tanah, menyaksikan Luo Feng membunuh Bei Yuangang dan menjadi semakin marah. Dia menghentakkan kaki dengan ganas di tanah, mencabik-cabik udara di depannya, dan mencapai Mah 2. Hanya dengan satu gerakan tubuhnya, dia sudah tepat di depan Luo Feng. Mundur, mundur. Wajah Luo Feng berubah dan kekuatan di tubuhnya meledak, ledakan 3,5x. Kecepatannya lebih dari 400 meter per detik. Kekuatan spiritual yang kuat, dukung. Percepat. Kecepatannya lebih dari 500 meter per detik.
Meskipun kekuatan spiritual Luo Feng mendekati level dewa perang tingkat lanjut, dan percepatan yang dihasilkan sangat besar, semakin tinggi kecepatanmu, semakin sulit untuk meningkatkannya. Hambatan udara berlipat ganda secara eksponensial saat kecepatanmu meningkat, jadi meskipun kekuatan spiritual Luo Feng seharusnya membuatnya 2 hingga 3 kali lebih cepat, kecepatannya hanya meningkat bahkan tidak sepertiga, jika dibandingkan dengan kecepatan Li Yao sebesar Mah 2, perbedaannya sangat besar. Mati, kedua bilah pedang di tangan Li Yao menebas dengan ganas. Tidak bisa mengelak lagi, Luo Feng menggertakkan giginya, kekuatan spiritualnya melilit salah satu bilah pedang yang mendekat, tetapi tepat saat menyentuh bilah pedang itu, Luo Feng merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya sedang melawan gunung raksasa, yang langsung runtuh menimpanya. Jumlah kekuatan dalam satu bilah pedang ini terlalu besar, dan wajah burung nasar Li Yao sedikit berubah, karena dia jelas merasa bahwa serangannya terpengaruh. Gemuruh gelombang-gelombang, bilah pedang itu menebas perisai heksagonal Luo Feng. Seolah disambar petir, dampak yang mengerikan itu menyebabkan perisai heksagonal itu menghantam tubuh Luo Feng, melemparkan Luo Feng ke udara. Kerak, lengan kiri yang memegang perisai heksagonal itu terpelintir. Retak, semoga tidak patah, Luo Feng merasakan sakit yang menusuk di lengan kirinya dan segera menggunakan kekuatan yang melemparkannya ke udara untuk terbang ke langit. Luo Feng, burung nasar Li Yao meraung. Gemuruh, ia melesat ke udara, langsung mendekati Luo Feng, dan dengan ganas menebas dengan lengannya. Wus, lengannya langsung menjadi lebih panjang dan lengan hitam sepanjang 10 meter itu terbang ke arah Luo Feng, seolah-olah akan menjebaknya. Tubuh Luo Feng menciptakan lengkungan di udara dan segera menyerbu ke langit. Ia terbang hingga 100 meter dan kemudian dengan cepat terbang menuju pegunungan kera di kejauhan, sehingga menghilang dari bidang penglihatan burung nasar Li Yao. Di tanah tandus, bawahan burung nasar Li Yao panik. Mereka tidak mengira bahwa seorang pemuda Tiongkok berusia 19 tahun akan begitu mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, mereka kehilangan satu dewa perang tingkat menengah, satu dewa perang tingkat pemula, dan 18 elit, 16 elit terluka parah. Bajingan, burung nasar Li Yao melihat mayat-mayat di tanah tandus. Wajahnya tampak mengerikan dan seolah-olah ada dua bola api yang mengamuk di matanya. Li Yao, bagaimana Luo Feng ini begitu kuat, sama sekali tidak seperti yang kau katakan. Si biadab berkumis putih, James, membawa mayat saudaranya sambil meraung. Diam, Li Yao melotot ke arah James dengan marah, niat membunuhnya membumbung tinggi. Jantung James berdebar kencang, jika Li Yao ini membunuhnya di gurun ini dan menyalahkan Luo Feng karenanya, tidak akan ada yang tahu sama sekali. Ketika dia memikirkan hal ini, James tidak berani menunjukkan kemarahannya kepada Li Yao lagi. Bei Yuan Gang, saat Li Yao berjalan menuju mayat orang Jepang itu, wajahnya menjadi semakin mengerikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang mayat itu dengan marah. Dengan suara, peng, mayat Bei Yuan Gang meledak, darahnya menyembur kemana-mana. Adegan ini membuat hati semua orang menjadi dingin, dan James bahkan mengutuk burung nasar ini sekejam yang mereka katakan. Mengapa aku setuju untuk datang dan mendapatkan sebagian uangnya saat itu? Keheningan, semua orang terkejut dengan kekejaman burung nasar Li Yao. Setelah menghancurkan mayat Bei Yuan Gang, Li Yao mengutuk, sampah. Kemarahan, perut penuh amarah. Burung nasar Li Yao melihat sekelilingnya dan menjadi semakin marah. Dia tidak menyangka kedatangannya akan memberi Luo Feng hadiah besar. Dia kehilangan begitu banyak orang. Luo Feng, burung nasar Li Yao menggertakkan giginya dan mengeluarkan dua kata ini, dia selalu mengatakan, idiot, dalam bahasa Jepang lol teks aslinya mengatakan, dewa perang tingkat lanjut, tetapi menurutku seharusnya tertulis, dewa perang tingkat menengah, burung nasar Li Yao, yang baju besinya hanya memperlihatkan mata, hidung, dan mulutnya, berdiri di tanah tandus seperti iblis. Semua orang tercengang oleh kekejamannya. Aroma darah terpancar, siapa yang tahu bahwa Luo Feng ini menjadi sekuat ini? Jika bukan karena perangkat Dewa Hitam, bahkan aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Burung nasar Li Yao menyipitkan matanya, tatapannya dingin, dia menerima dua serangan dariku tetapi dia masih hidup. Sekarang setelah dia mengetahui kekuatan perangkat Dewa Hitam, dia mungkin tidak akan membiarkanku mendekatinya lain kali. Burung nasar Li Yao merasa cemas. Hanya ada satu jalan yang tersisa. Kejar dia dan kemudian paksa dia ke udara. Saat dia di udara, dia akan menjadi sasaran terbuka untuk meriam laser.
Burung nasar Li Yao mencibir. Oh sial, meriam laser. Wajah burung nasar Li Yao berubah. Dia melihat pisau lempar Luo Feng menjadi liar di antara kerumunan, yang menyebabkan banyak orang mati. Di puncak teknologi manusia, burung nasar Li Yao tidak akan memiliki cara untuk mengoperasikannya kecuali ada profesional di sini untuk merakit bagian-bagiannya. Klein, Li Yao dengan cepat menoleh. Seorang pria kulit putih dengan kumis besar berlari mendekat sambil berkata dengan hormat, Tuan Li. Bagaimana keadaan korban di pasukan yang Anda bawa? Mengikuti Li Yao, wajah Klein memucat saat dia menjawab dengan hormat, kami membawa 9 orang, 2 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Apakah meriam laser masih dapat dirakit dan dioperasikan? Lanjut Li Yao. Klein sedikit mengernyit. Jantung Li Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Meriam laser berskala besar ini dapat dengan mudah melenyapkan monster tingkat pemimpin gerombolan dan bahkan dapat melukai monster tingkat kaisar. Itu adalah senjata paling kuat yang dimiliki manusia. Tentu saja, operasinya sangat canggih. Ada personel khusus yang bertugas mengoperasikan dan merawat bagian-bagian tertentu. Jika seseorang yang penting hilang, maka meriam laser tidak dapat dioperasikan. Tentang perakitan, hanya saja. Klein agak ragu-ragu. Aku bertanya padamu, apakah kau bisa merakitnya? Kata Li Yao dengan suara rendah. Klein melihat ekspresi dingin Li Yao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup. Dia menggertakkan giginya saat berkata, jika kita bertuju bekerja sama, kita bisa. Bagus, Li Yao mengangguk, segera merakitnya. Di sini, Klein tercengang. Ya, di sini. Li Yao mencibir, aku tidak punya waktu untuk memindahkan ini ke pegunungan. Aku yakin Luo Feng tidak puas, dan dia akan diam-diam memanjat gunung dan melihat ke arah kita. Begitu dia menampakkan kepalanya, meriam laser yang sudah dirakit dapat menembaki dia dan membunuhnya. Li Yao menjelaskan dengan jelas. Karena Luo Feng sudah menemukan jejak mereka, dia mungkin akan memergoki mereka sedang merakit meriam laser di gunung. Dengan trik Luo Feng, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Li Yao sendiri, tetapi dia pasti bisa menghancurkan meriam laser dengan kekuatan khusus seorang pembaca roh. Klein mengangguk, ya. Klein menuju ke arah anggota regunya. Li Yao juga pergi untuk melihat personel khusus membuka peti-peti itu. Pada saat yang sama, dia memerintahkan, semua orang, perhatikan sekeliling dengan saksama. Monster sama sekali tidak boleh mengganggu kita. Ya, beberapa lusin orang mematuhi perintah pada saat yang sama. Tiba-tiba, keributan terjadi di regu personel khusus, yang menyebabkan Li Yao menoleh dengan penuh tanya. Tuan Li. Klein bergegas datang dengan cemas. Ada apa? Tanya Li Yao. Tuan Li, tadi. Wajah Klein pucat dan tubuhnya gemetar. Bicaralah. Li Yao melotot. Klein berkata dengan suara bergetar, serangan pembaca roh tadi menyebabkan banyak orang berlarian panik. Dalam kepanikan mereka untuk menghindari pisau lempar, mereka menabrak peti. Dan salah satu peti, tertusuk oleh pisau lempar yang beterbangan itu. Apa? Wajah Li Yao berubah drastis. Menabrak peti bukanlah masalah, karena peti itu sendiri memiliki semacam perlindungan untuk bagian-bagiannya. Namun, bagian dalam peti itu pasti akan hancur jika pisau lempar menembus peti itu. Cepat, buka peti itu sekarang. Li Yao bergegas mendekat. Klein juga bergegas mendekat. Pada saat ini, semua anggota regu lainnya memasang wajah buruk saat mereka berdiri di samping peti itu. Li Yao juga melihat dengan jelas, peti ini memiliki lubang yang jelas yang menembus seluruh peti. Beberapa pecahan kaca yang bisa dilihat oleh mata manusia tergeletak di sekitarnya. Jelas, bagian dalam peti ini hancur. Bajingan. Mata Li Yao memerah. Dia mengalami masalah besar saat dia keluar. Namun, Li Yao tidak tahu itu. Luo Feng hanya peduli dengan membunuh orang dan tidak memperhatikan peti-peti itu. Namun, 3 pisau lempar ditangkis oleh Dewa Perang Perantara, Bei Yuan Gang. Dengan kecepatan pisau lempar yang luar biasa, mereka secara alami akan tetap kuat bahkan setelah ditangkis. Dan salah satu pisau lempar yang ditangkis itu menembus peti ini. Tuan Li, jika bagian ini bukan komponen inti, maka tidak akan ada masalah besar, kata Klein. Buka itu, teriak Li Yao sambil melotot ke arah orang-orang ini. Personel khusus ini juga tahu. Dengan amarah bos, mereka di depan mereka, jika meriam laser ini tidak dapat dirakit,
hanya akan ada satu hasil yang tersisa bagi orang-orang tidak berguna ini, mereka akan dibunuh oleh bos ini. Personel khusus ini mulai membuka peti. Huala, peti terbuka. Klein menatap, energi. Personel khusus di samping juga menatap. Apa? Li Yao menatap Klein. Klein dengan hati-hati melihat peti dan dengan bersemangat berkata kepada Li Yao di sampingnya, Tuan Li, kita sangat beruntung. Peti yang hancur menyimpan energi untuk meriam laser. Meskipun dua komponen energi rusak, kita masih punya satu lagi. Dengan kata lain, dengan satu komponen energi, kita dapat menembakkan meriam laser dengan daya maksimum 1 kali. Pada pengaturan yang lebih rendah, ia dapat menembak 3 kali. Li Yao menghela napas lega pada dirinya sendiri. Untung saja itu hanya energi. Bahkan 3 kali untuk pengaturan yang lebih rendah sudah cukup baik. 3 serangan ini dapat dengan mudah memusnahkan dewa perang dan monster tingkat pemimpin gerombolan yang paling kuat. Mulai berkumpul, perintah Li Yao. Ya, semua personel khusus menyadari bahwa mereka menghindari peluru dan segera mulai berkumpul dengan cepat. Pegunungan Kera, markas Luo Feng. Di dalam gua yang gelap, Luo Feng duduk di tanah dengan punggungnya menempel di dinding gua, wajahnya pucat. Fiu, tidak patah, Luo Feng mengusap siku kirinya pelan sambil mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Luo Feng masih sedikit terkejut. Burung nasar Li Yao ini sudah menjadi petarung dewa perang tingkat lanjut yang berpengalaman. Kekuatannya mungkin berkisar antara 400.000 hingga 500.000 kilogram. Dengan pengali 3x hingga 4x, kekuatan bilahnya pasti lebih dari 1 juta kek. Bahkan setelah penghalang kekuatan spiritualnya dan pertahanan perisainya, tebasan burung nasar Li Yao masih menimbulkan retakan asteris. Dan di udara, tebasan burung nasar Li Yao melalui lengannya yang memanjang juga berhasil membuat Luo Feng memuntahkan darah dan menyebabkan tangan kanannya terbelah sedikit. Karena bilah ini ditebaskan melalui perangkat Dewa Hitam, bilahnya hanya memiliki setengah dari kekuatan aslinya. Kedua tebasan ini, burung nasar Li Yao, tidak dapat menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, Luo Feng tidak punya cara untuk melawan. Dia lebih cepat dariku. Dia lebih kuat dariku. Pertahanannya juga jauh lebih hebat dariku. Keunggulanku terletak pada serangan yang tidak terduga, dan lebih mudah bagiku untuk melarikan diri. Luo Feng mengerutkan kening, set dewa hitam itu terlalu istimewa. Itu dapat meluas berdasarkan keinginan pengguna. Tidak hanya dapat menutupi seluruh tubuh pemakainya, itu juga dapat memanjang hingga sekitar 10 meter. Ini berarti dia dapat dengan mudah menyerangku bahkan ketika aku berada di udara. Ketika dia melarikan diri di bagian paling akhir, Li Yao benar-benar mencoba mengikatnya dengan lengannya yang terentang. Begitu dia diikat, dia mungkin sudah selesai. Lain kali aku bertarung melawan Li Yao ini, aku harus menjaga jarak setidaknya 20 meter darinya, Luo Feng memutuskan dalam hati. Saat Luo Feng beristirahat di markasnya, Li Yao menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan di gurun, menakuti pemimpin gerombolan, monster setingkat pemimpin gerombolan. Setelah itu, tidak ada gerombolan monster yang berani mengganggu manusia ini lagi. Tuan Li, perakitan selesai, kata Klein dengan gembira. Oh, Li Yao menghampiri. Di depannya ada sebuah peralatan yang tampak seperti satelit. Peralatan ini panjangnya sekitar 10 meter. Di tengahnya ada perangkat berbentuk silinder yang tampak seperti turbin. Di kedua sisi silinder besar ini ada 2 silinder yang lebih kecil. Apakah posisi Luo Feng telah dilacak? Tanya Li Yao. Ya, Li Yao menunjuk ke layar radar. Luo Feng ini berada dalam jarak 5 km dari kita, jadi radar kita hampir tidak dapat menemukannya. Namun, jenis radar ini biasanya digunakan untuk mencari makhluk besar. Tubuh manusia terlalu kecil, jadi begitu jaraknya bertambah, akan sulit untuk mengunci lagi. Jika itu terjadi, kita hanya dapat melakukan penguncian laser. Penguncian laser, Li Yao mengerutkan kening. Ya, Klein mengangguk. Keuntungan dari penguncian laser adalah sangat akurat dan dapat mengunci target yang jauh. Namun, kerugiannya adalah, tidak ada apapun di antara meriam laser dan target. Misalnya, ada gunung besar yang menghalangi target saat ini, jadi tidak ada cara untuk menggunakan penguncian laser. Tentu saja, kita sudah dekat sekarang, jadi tidak perlu melakukan itu. Radar dapat mengunci target tanpa masalah, kata Klein dengan percaya diri. Bisakah kamu membunuhnya sekarang? Tanya Li Yao. Tidak, Klein menggelengkan kepalanya,
targetnya berada jauh di dalam pegunungan di dalam salah satu gunung. Ada lebih dari 300 meter batu yang menghalangi target dari posisi kita saat ini. Jika meriam laser menembak melalui batu setebal itu, semua kekuatannya akan habis. 300 meter batu. Bahkan Dewa Perang yang paling kuat tidak dapat mencapai kedalaman 300 meter saat meninju gunung besar sekali. Namun, selama dia menunjukkan dirinya dari pegunungan, atau selama ketebalan batu yang menghalangi berada dalam jarak 10 meter, itu dapat menembus dan membunuhnya, kata Klein dengan percaya diri. Bagus sekali, mata Liao berbinar, tetap jadi target Luo Feng. Pasti, dengan kelicikan anak ini, dia pasti akan mengintip melalui teropongnya. Begitu target dapat ditembak jatuh, bunuh dia secara langsung. Petik 2, ya, jawab Klein dengan keras. Liao menatap pegunungan Kera yang jauh dan mengeluarkan senyum kejam di wajahnya, untuk bisa mati karena meriam laser. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri. Liao dan yang lainnya menunggu dengan sangat sabar, seolah-olah mereka adalah penembak jitu yang sedang menunggu, siap menggunakan meriam laser untuk membunuh dengan satu tembakan kapan saja. Pegunungan Kera, markas Luo Feng. Di gua yang gelap, Luo Feng berada dalam posisi Wu Xin Xiangtian saat ia menyerap energi kosmik ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi genetik. Luo Feng sengaja mengarahkan energi genetik ke siku kirinya. Perasaan mati rasa menyebar dan, dalam sekejap, Luo Feng berhenti hanya ketika bagian tubuhnya yang terluka tidak dapat menyerap lebih banyak energi genetik. Darah naga itu sungguh manjur. Meskipun tingkat kebugaran tubuhku meningkat pesat, banyak energi darah naga masih tersembunyi di dalam tubuhku. Aku hanya berlatih sebentar dan banyak energi menyatu ke dalam tubuhku. Sikuku jauh lebih nyaman sekarang. Dalam 2 atau 3 hari, itu akan baik-baik saja. Luo Feng menggerakkan sikunya sedikit dan tidak bisa menahan senyum. Peningkatan kekuatan seorang petarung merupakan evolusi bagi kehidupan mereka. Setelah mencapai level Dewa Perang Pemula, sistem kekebalan dan tingkat pemulihan Luo Feng menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baiklah, mari kita lihat di mana Liao dan kelompoknya berada dan apa yang mereka lakukan. Luo Feng mengenakan ranselnya dan dengan cepat berlari keluar dari gua. Di tanah tandus. Bergerak. Luo Feng bergerak, teriak Klein dengan gembira. Mata Liao berkedip di samping, tetapi dia terus memperhatikan radar dalam diam. Di pegunungan. Luo Feng berada di pegunungan, matanya dingin. Jika aku punya kesempatan, aku akan menghukum mereka dengan kejam lagi. Aku membunuh beberapa orang saat itu. Oh ya, mereka tampaknya membawa banyak peti. Mereka datang jauh-jauh dari Eropa untuk membunuhku dan bahkan membawa begitu banyak peti. Peti-peti itu pasti sesuatu yang berharga, jadi aku akan menghancurkannya juga. Tunggu, Luo Feng tiba-tiba berhenti saat dia membungkuk di gunung, wajahnya berubah drastis. Peti, mereka datang ke sini dari puluhan ribu kilometer jauhnya dan membawa banyak peti. Dan mereka memperlakukan peti-peti itu dengan sangat hati-hati. Luo Feng berpikir dalam hati, semua bulu di tubuhnya berdiri, jika aku Liao, dan aku ingin membunuh seorang pembaca roh, apa yang akan kulakukan untuk meningkatkan peluangku? Selama pembaca roh bisa terbang, Liao tidak akan bisa membunuh mereka tidak peduli seberapa kuat dia. Hanya 2 senjata yang bisa mengancam pembaca roh tingkat Dewa Perang. Bom nuklir dan meriam laser. Wajah Luo Feng berubah drastis. Liao ini sebenarnya, benar-benar membawa meriam laser ke sini. Luo Feng baru berusia 19 tahun. Meskipun pendidikan di Tiongkok memperluas wawasan seseorang, Luo Feng secara tidak sadar berpikir, bahwa, meriam laser, dan, bom nuklir, adalah 2 senjata pamungkas umat manusia, pilihan terakhir mereka melawan monster. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa Liao akan menggunakan meriam laser untuk melawan dirinya sendiri? Namun, ketika Luo Feng memikirkan tentang cara menghadapi pembaca roh dari sudut pandang Liao, dia menyimpulkan itu pasti meriam laser. Dengan semua peti yang dia lihat, ini adalah tebakan yang akurat. Menurut apa yang saya pelajari di kelas fisika, meriam laser dibatasi dalam banyak hal. Biasanya, meriam laser hanya dapat menyerang dengan bebas saat berada di pesawat terbang. Dan saat berada di darat, bentuk bumi yang bulat menyebabkan permukaannya juga melengkung. Berbagai informasi tentang meriam laser dengan cepat muncul di benak Luo Feng. Ingatlah bahwa saat Luo Feng masih sekolah,
mata pelajaran terkuatnya adalah sains. Jika dia tidak pingsan di tengah ujian matematika saat ujian SMA, nilai ujian Luo Feng mungkin cukup tinggi untuk membuatnya masuk ke sekolah terbaik. Ditambah lagi, banyak pria yang penasaran dengan meriam laser, jadi banyak dari mereka yang tahu banyak tentangnya. Sekarang, aku jelas tidak bisa menunjukkan kepalaku. Untungnya, gunung besar ini menghalangi, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Tapi begitu aku menunjukkan kepalaku, mereka mungkin akan langsung membunuhku. Keringat dingin muncul di dahi Luo Feng. Takut, meriam laser itu terlalu kuat. Pertama, kecepatannya. Meriam laser itu menyerang dengan kecepatan cahaya. Di bawah kecepatan cahaya, Luo Feng mungkin akan hancur berkeping-keping sebelum dia sempat mencoba untuk menghindar. Berikutnya, adalah kekuatan. Setelah kekuatan meriam laser meningkat secara ekstrim melalui penelitian, umat manusia telah mampu bertarung melawan monster secara setara. Li Yao ini, benar-benar gila. Dia membawa begitu banyak peti. Apalagi kalau bukan meriam laser. Mesin lain tidak berguna melawan pembaca roh dan dalam pertempuran tingkat dewa perang. Melarikan diri. Yang perlu kulakukan sekarang adalah melarikan diri sejauh yang kubisa. Meriam laser dibatasi oleh jarak, jadi begitu jaraknya menjadi terlalu jauh, mereka tidak akan dapat menemukanku. Luo Feng tidak ingin memperlihatkan dirinya untuk memeriksa mereka lagi. Itu bukan pemeriksaan, itu risiko. Siapa yang tahu apakah Li Yao mengarahkan meriam laser padanya sekarang atau tidak? Begitu dia memperlihatkan dirinya, dia akan terbunuh. Kemana aku harus pergi? Luo Feng segera melihat jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangannya dan menampilkan pemetaan satelit di sekelilingnya. Melalui pemetaan itu, Luo Feng jelas memahami geografi lingkungan sekitarnya. Li Yao dan kelompoknya berada di utara pegunungan, jadi aku harus lari ke selatan secepat mungkin. Karena ada gunung besar di antara kita, mereka tidak akan bisa menyerangku sedetik pun. Ini, sekitar 3 kilometer dari pegunungan ada sungai. Air dapat membiaskan cahaya, dan ketika serangan meriam laser menghantam sungai, ia akan menguapkan banyak air dan menjadi terbiaskan. Ini akan menghabiskan sejumlah besar energinya, begitu aku berada jauh di dalam sungai, aku akan aman. Luo Feng tahu dengan jelas, bahwa meriam laser paling takut pada kondisi cuaca seperti hujan dan kabut. Dan dia akan berada di bawah sungai. Melawan meriam laser, air akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk menghalangi daripada batu dan baja. Di sepanjang sungai ini, 260 km, sebuah danau besar dapat dicapai. Danau ini, menurut pemetaan satelit, memiliki luas sekitar 100 km persegi, kata Luo Feng dalam hati dengan gembira. Benua Australia selalu memiliki banyak danau besar, terutama karena invasi monster laut ke benua itu, banyak danau besar terbentuk. Danau-danau besar ini biasanya menjadi rumah bagi berbagai monster laut. Di tengah danau ini ada sebuah pulau yang luasnya sekitar 20 hingga 30 km persegi. Ya, aku akan menyusuri sungai dan memasuki danau. Lalu aku akan melewati danau dan mencapai pulau itu. Pikir Luo Feng dalam hati, jaraknya 200 km, tidak mungkin meriam laser bisa mengenaiku saat aku sejauh itu, kecuali aku terbang ke ketinggian yang sangat tinggi. Dan danau yang mengelilingi pulau itu tidak mengancamku. Tapi Li Yao tidak bisa terbang, jadi dia hanya bisa berenang di air. Setelah memikirkan itu, dia melanjutkan untuk lari. Luo Feng dengan cepat melompat turun dan menyusuri lembah di bawah saat dia dengan cepat menuju ke selatan. Tanah terlantar, kelompok Li Yao. Kenapa dia tidak bergerak? Anggota elit dari semua warna kulit semuanya terkejut. Bahkan Li Yao mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka sangat gembira ketika melihat titik terang kecil itu melesat naik gunung di layar radar. Lagi pula, setiap orang di sini mungkin ingin membunuh Luo Feng. Jika mereka membunuh Luo Feng, mereka akan punya uang untuk diperoleh, dan mereka akan bisa membalaskan dendam orang mati. Dia berbalik, seru Klein. Dia tidak berbalik, dia melarikan diri ke arah selatan, wajah Dewa Perang James berubah saat dia mengikutinya. Memang, titik terang di layar radar itu dengan cepat menuju ke selatan. Li Yao tetap diam. Perlahan, Tuan Li, targetnya sudah melarikan diri dari wilayah pegunungan dan terus menuju ke selatan. Kata Klein buru-buru. Anak licik ini, Li Yao menyipitkan matanya. Li Yao mulai curiga, bahwa Luo Feng menebak bahwa dia mengeluarkan meriam laser.
Meskipun orang biasa tidak dapat menebak seperti itu, tetapi dengan pemahaman Li Yao tentang Luo Feng, pemuda bernama Luo Feng sangat berhati-hati dan licik. Sepertinya membunuh Luo Feng ini bukanlah tugas yang mudah. James, kata Li Yao dengan nada rendah. James menatap Li Yao, wajahnya sedikit berubah. Mungkinkah bahwa Li Yao ini ingin dia berurusan dengan Luo Feng? Anak yang mengerikan itu langsung membunuh rekannya dan geng Bei Yuan, yang menyebabkan James kehilangan semua keinginan untuk melawan dan menentangnya. Bawa orang-orangku dan hati-hati bawa meriam laser ini ke gunung di pegunungan di sana. Pilih lokasi yang dapat mengarah ke selatan. Perintah Li Yao, ingat, hati-hati. Jangan biarkan meriam laser rusak apapun yang terjadi. James tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Jangan khawatir, jarak ini pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Dan kita juga memiliki begitu banyak orang di sini, kata James dengan percaya diri. Memindahkan meriam laser melintasi jarak ratusan km adalah tugas yang sulit, tetapi jarak yang mereka tempuh hanya beberapa km. Bagi seorang dewa perang dan banyak petarung tingkat panglima perang, tugas ini bukanlah hal yang sulit. Bagus, Li Yao melihat ke arah Klein. Klein, ingat, begitu kau mendapat kesempatan, bunuh Luo Feng. Mengenai keselamatan di sini, James akan bertanggung jawab untuk itu. Jangan khawatir, angguk James. Klein, kau hubungi aku tentang posisi Luo Feng, perintah Li Yao. Ya, jawab Klein. Dengan gerakan tubuh Li Yao, ia berubah menjadi bayangan hitam yang kabur saat ia menghilang di kejauhan. Dengan kecepatan mahduannya yang mengerikan, ia hanya butuh beberapa detik untuk mencapai pegunungan kera yang berjarak beberapa km. Luo Feng tidak secepat Li Yao, tetapi begitu ia mengerahkan seluruh tenaganya dengan dukungan kekuatan spiritualnya, kecepatannya mencapai lebih dari 500 meter per detik. Setelah menyerbu keluar dari pegunungan, Luo Feng memasuki sungai besar yang lebarnya sekitar 10 meter. Karena lebarnya hanya 10 meter, monster di sungai itu tidak kuat. Monster air yang benar-benar kuat hidup di danau besar atau di laut. Wus, Luo Feng berbaring di perisai heksagonalnya di dalam air sambil mengendalikan daya apung. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya bekerja pada sepatu bot tempurnya, menghasilkan gaya dorong yang kuat lebih dari 200.000 kg. Wus, Luo Feng dengan cepat meluncur melalui sungai lebih cepat dari torpedo. Li Yao, yang baru saja menyerbu keluar dari pegunungan kera, melolong ke arah jam tangan komunikasi taktisnya, di mana Luo Feng. Tuan Li, ada sungai sejauh 3 km di depan Anda. Luo Feng dengan cepat menuju ke selatan di sepanjang sungai itu. Sementara suara itu masih terdengar, Li Yao menggunakan kecepatannya yang mencengangkan untuk bergegas menuju sungai. Dentuman sonik dapat terdengar di mana-mana saat ia berlari, sehingga membuat beberapa monster takut. Ia menyerbu ke arah sungai dan dengan cepat berlari ke selatan di sepanjang tepi sungai. Hanya dalam beberapa saat, Li Yao dan Luo Feng telah maju puluhan km. Di mana Luo Feng? Tanya Li Yao lagi. Tuan Li, targetnya terlalu jauh. Radar bahkan tidak dapat mendeteksi Luo Feng. Suara Klein terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Li Yao tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Apa? Tidak dapat dideteksi lagi. Li Yao menatap sungai yang berkilauan dan mengalir di depannya. Bagaimana ia bisa tahu di mana Luo Feng berada? Sambil menggertakkan giginya, dia memencet nomor telepon istrinya, Venina, cepat berikan nomor telepon baru Luo Feng kepadaku. Dan sekitar 8 km dari Li Yao di bawah sungai, Luo Feng, bagaikan torpedo, bergerak cepat maju di sungai.